Yo, sekali lagi bersama saya Christopher di channel Kalosa Gadget. Dan hari ini seperti biasanya kita akan mereview sebuah laptop dengan sejujur-jujurnya tanpa di-endorse oleh brand manapun. Kalau selama ini kita tahu laptop touchscreen itu biasanya punya performance yang sedikit di bawah dari laptop konvensional yang menggunakan prosesor yang sama. Tapi lain halnya sama Acer Spin 5 kali ini. Karena sedikit bocoran aja untuk hasil pengujiannya tuh masih mirip banget dengan laptop lain yang menggunakan prosesor yang sama. Jadi langsung aja kita tonton b-rollnya terlebih dahulu. Sekali lihat kita udah bisa notice kalau ini adalah laptop Acer karena desainnya memang Acer banget. Simple aja, nggak banyak elemen cosmeticsnya. Untuk keyboardnya juga ini ciri khasnya Acer banget dengan ukuran keycaps yang agak kecil kalau dibandingin sama laptop pada umumnya. Dan tombol power di pojok kanan atas ini menggunakan tombol yang keras, lebih keras maksudnya, dan sudah menyatu dengan fingerprint scanner juga. Dimensinya di 31,1 x 21,8 cm dan ketebalan di 1,7 cm serta bobotnya cuma 1,3 kg aja. Jadi sangat memudahkan laptop ini untuk bisa kalian bawa kemana-mana. Kemudian kita lanjut ke bagian layarnya. Dia berukuran 14 inch dengan resolusi 2K Plus atau WQSGA 2560 x 1600 pixel, aspek rasionya 16:10. Panelnya menggunakan panel IPS touchscreen dan sudah support untuk stylus pen juga. Jadi ini akan memudahkan kalian tentunya untuk bisa nulis-nulis atau gambar-gambar di laptop ini. Dan bisa dibuka hingga 360 derajat untuk fleksibilitas penggunaan juga. Color gabutnya sudah di 100% sRGB dengan tingkat kecerdasan maksimum di 425 nits, tapi waktu kita tes menggunakan display di atas dia cuma kebaca di 270 nits aja. Refresh rate layarnya di 60 Hz dan terakhir dia sudah disertai juga dengan sertifikasi TUV Redline, di mana dia menggunakan layar yang tingkat cahaya birunya itu lebih rendah, jadi lebih aman untuk mata kita yang menggunakan. Untuk portnya di sini cukup minimalis, kalian disediakan dua buah Thunderbolt 4 yang berfungsi juga sebagai charging port kalian dan bisa kalian koneksikan ke eksternal GPU kalau kalian punya. Kemudian di sebelah kanan juga ada micro SD card reader. Dan kalau kalian bongkar laptop ini, kalian akan menemukan sistem pendinginan Twin Air dengan konstruksi Vortex Flow yang diklaim Acer bisa meningkatkan performa laptop ini hingga 75%. Jadi nanti kita akan lihat hasil pengujiannya kayak gimana. Kemudian untuk RAM bawaannya sendiri dia menggunakan LPDDR5 dual channel 16GB, jadi ini kalian nggak bisa upgrade sama sekali. Sedangkan untuk SSD bawaannya menggunakan generasi keempat dengan kapasitas 512GB. Speed rate-nya ada di sekitar 6500 MB/s, sedangkan rate-nya di 3900 MB/s. Dan ini cuma bisa SSD kalian upgrade, kalian swap dengan kapasitas yang lebih besar. Dan untuk baterainya sendiri, waktu kita uji menggunakan PC Mark 10 dengan keadaan mode power laptop di balance, WiFi kita matikan, battery keyboard kita matikan, dan tingkat kecerdasan layar ada di 50%, kita dapatkan hampir di 8 jam. Ini waktu yang standar banget untuk Intel Evo. Sebelum lanjut, kita mau ingetin lagi soal kalau saya surprise volume yang kedua. Kali ini total hari ini dari 100 juta rupiah dengan hadiah utama Yamaha R15 dan juga Yamaha Mio M3. Untuk ketentuan ikutannya kalian bisa lihat di akhir video ini atau kalian bisa mampir ke Instagram kita di Kalosa Store. Kita lanjutin untuk fiturnya sendiri. Dalam segi konektivitas dia sudah menggunakan modul killer Wi-Fi 6E dan juga Bluetooth 5.2. Kemudian ada Windows Hello, jadi kalian bisa login dengan lebih mudah dengan menggunakan pembeda sidik jari yang jadi satu dengan tombol powernya. Dan untuk stylus pennya sendiri ini udah jadi satu dengan laptopnya, jadi kalian bisa ambil dari sisi sebelah kanan. Ini stylusnya. Dan stylus ini dilengkapi dengan teknologi dari Wacom, yaitu AES atau Active Electrostatic 2.0, sehingga dia punya input yang lebih akurat. Bahkan walaupun stylusnya miring hingga 55 derajat dan dia punya tingkat RPS di 266 Hz yang 2 kali lebih cepat dibandingkan versi 1.0-nya. Dan ini webcamnya dengan 1080 pixel 30 fps, hasilnya ini benar-benar bagus banget. Seperti laptop Acer yang akhir-akhir ini keluar nih benar-benar pakai webcam yang bagus-bagus banget. Cuman sayangnya di sini nggak ada shutter untuk kalian bisa nutup webcamnya ataupun shortcut untuk matiin webcamnya. Jadi kalau kalian ingin privasi yang lebih baik, kalian bisa tutupi manual menggunakan stiker atau hal yang lainnya. Sekarang kita akan bahas mengenai performance-nya mulai dari prosesor terlebih dahulu, dan detailnya kalian bisa baca di sebelah sini. Dia menggunakan Intel Core i5 1240p dengan 12 core dan 16 thread. L3 cache prosesor di 12 MB dan TDP-nya 20 Watt. Untuk hasil pengujian, di R15 kita dapatkan skor 1974 poin, R20 single core-nya 638 poin, sedangkan multi core-nya di 3954 poin. Kemudian kita lakukan looping sebanyak 10 kali untuk menguji konsistensinya dan kita dapatkan rata-rata di 3883 poin
dengan suhu CPU core rata-rata 76 derajat dan maksimum menyentuh di 100 derajat Celcius. Konsistensinya ini termasuk yang bagus, stabil di 3800-an dari run ke-2 sampai ke-10, dan ini performanya nggak beda jauh kayak laptop lainnya yang pakai prosesor yang sama, yaitu i5 1240p. Suhu maksimumnya memang tinggi, tapi untuk suhu rata-ratanya cukup oke, sebenarnya cuma ada di 70-an derajat. Mengingat ini laptop touchscreen yang tipis dengan exhaust port yang terbatas, berarti memang kondisi sistemnya ini berjalan dengan baik dan sangat ampuh banget. Untuk R23, single core-nya kita dapatkan di 1424 poin dan multi-core-nya di 6559 poin. Dan pengujian terakhir untuk CPU-nya yaitu rendering 3D di Blender, kita dapatkan CPU rendernya di 4 menit dan 7 detik. Untuk ukuran i5 ini benar-benar kencang banget. Untuk grafik card-nya, laptop ini menggunakan integrated Intel Iris Xe dengan 80 execution unit, dan untuk hasil pengujian rendering video di Adobe Premiere untuk video 1 menit 4K cut to cut tanpa efek dan hanya single layer, dia mencatatkan waktu yang cukup cepat yaitu di 1 menit 3 detik aja. Kemudian untuk simulasi gaming di 3D Mark, time spy-nya dapatkan skor di 1578 poin, fast track-nya 4412 poin. Dan untuk stress test dia lolos di 98,4% dengan suhu CPU rata-rata di 59 derajat Celcius, jadi masih adem banget, sementara GPU-nya nggak terdetek sama sekali. Dan berikut adalah grafik perbandingan 3D Mark Fast Track laptop ini dibandingkan beberapa laptop yang sudah pernah kita uji sebelumnya. Untuk pengujian gaming realnya sendiri, kita turunkan resolusinya jadi 1920 x 1200 pixel, karena kalau kita mainin di resolusi native-nya ini tentu akan sangat berat mengingat dia nggak menggunakan dedicated graphics. Jadi berikut ini adalah hasilnya. Untuk Dota 2 kita dapatkan di rata kanannya 70 fps, CSGO low di 30-40 fps, Valorant high di 130-an fps, dan terakhir Genshin Impact low di 40 fps. Kesimpulannya, ini laptop yang benar-benar cocok kalau dijadikan sebagai laptop produktivitas. Dari segi performa bawaan udah kenceng, layarnya oke, ditambah stylus yang sudah sangat akurat juga, dan kalau kalian masih butuh tambahan power bisa koneksikan eksternal GPU melalui port Thunderbolt 4-nya. Dari segi harga juga masih masuk akal, dimana harganya di 18.999 dengan semua spesifikasi yang kita udah jelasin tadi. Ditambah lagi ada garansi 3 tahun dari Acer, dan 1 tahun pertamanya ada Acer Premium Care atau Accidental Damage Protection. Jadi benar-benar worth it banget kalau menurut kita, sehingga kita bisa berikan skor total ada di 7,9 poin. Gimana menurut kalian? Silahkan tuliskan di kolom komentar di bawah. Segitu aja untuk review kita kali ini. Terima kasih buat kalian semua yang sudah menonton. Jangan lupa like dan juga subscribe untuk bantu channel kita lebih berkembang lagi. Dan kalau punya pertanyaan langsung aja tuliskan di kolom komentar di bawah. Semua link sosial media kita ada di kolom deskripsi, silahkan kalian cek karena di sana bakal ada info menarik yang kita update setiap harinya. Dan untuk kalian butuh belanja keperluan IT, mulai dari laptop ataupun peripherals lainnya, langsung aja mampir ke store kita di Jalan Maijen Panjaitan nomor 6 Malang, dan cabang kita juga ada di Mall Olympic Garden, tepatnya di area sebelah food court. Kita juga ada di e-commerce di Tokopedia, Shopee, Blibli, dan juga JD.id. Jadi silakan kalian kunjungi. Segitu aja, saya Christopher. See you on the next video. Kalosa Shopping Surprise volume kedua hadir memberikan surprise di setiap pembelian barang Anda. Dapatkan grand prize Yamaha R15 and Mio M3. Total hadiah hingga ratusan juta rupiah loh. Shopping di Kalosa dapat surprise, dapat hadiah.